Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Perkenalkan, ini adalah CX-5 Elite tahun 2019. Ini adalah SUV besutan Mazda dan mobil ini terkenal akan inovasi-inovasinya. Beberapa tahun belakangan ini kita bisa melihat keseriusan Mazda dalam menembus pasar tanah air ketika mereka memasukkan sejumlah mobil mereka di Indonesia yang terlihat menawan-nawan itu. Nah, mobil ini kita udah kenal cukup lama ya, CX-5 dari generasi sebelumnya. Dan ini adalah model terbarunya yang tidak bisa dipungkiri terlihat semakin keren sepanjang tahun. Nah, tapi sekeren-kerennya mobil ini dan secanggih-canggihnya mobil ini, gue rasa tetap belum bisa ngalahin kepopularitasan dari SUV yang satu ini. Di sini kami punya Honda CR-V Turbo Prestige tahun 2018 dan mobil ini memang sudah terkenal banget akan kenyamanannya. Terlebih lagi ini adalah mobil dari Honda di mana kita masyarakat Indonesia memang lebih akrab dengan mobil Honda dibandingkan Mazda. Nah, tapi sebenarnya SUV mana sih yang lebih unggul? Apakah kita orang Indonesia terlalu fanatik dengan Honda sehingga kita melupakan bahwa ada pilihan yang lebih baik? Ataukah memang pada dasarnya Honda CR-V itu memang lebih baik dibandingkan Mazda CX-5? Nah, karena ini adalah video test drive kami tidak akan membahas secara menyeluruh terhadap mobil Mazda ini, tapi kami sudah melakukan reviewnya. Videonya ada di sini dan buat kalian yang tertarik kalian bisa nonton video itu. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami dan kami juga bisa makin semangat menjanjikan konten menarik dan edukatif lainnya buat kalian semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Oke, pertama kita coba Mazda CX-5 dulu. Ini adalah SUV yang dihadirkan oleh Mazda untuk melawan CR-V Turbo. Nah, tapi Mazda tahu ini tuh penantang baru di kelasnya ya. Walaupun dia udah lama, tapi dia ya kalau dulu bisa dikatakan kalah saing lah. Nah, sekarang Mazda lebih serius datang bawa ini hingga dia menyematkan fitur-fitur canggih untuk memikat para konsumen dan salah satunya adalah electric seat, tapi bukan electric seat biasa melainkan dia sudah ada memory seat. Nah, memory seat ada 1, 2, jadi misalnya kalian yang lagi pakai ini kalian klik tombol 1 misalnya kalau udah save di 1, atau mungkin gantian istri yang pakai atau pacar yang pakai kalian klik nomor 2, tapi nggak ada nomor 3 jadi nggak boleh kalau kalian punya selingkuhan. Nah, lanjut, agak gelap ya. Nah, kita mundurin dulu sunroofnya. Mobil ini udah dilengkapi sunroof ya, sama seperti CR-V Turbo. Dia sama standar bisa dibuka juga, cuman memang sunroofnya dia segini aja, nggak yang nyampe lebar ke belakang. Dan lanjut, dia sudah dilengkapi dengan start-stop engine ya, oke lah ya, cukup standar untuk mobil seharga ini. Start-stop engine, lalu dia juga sudah ada MZD Connect. Nah, ini itu kalau ibarat di mobil BMW itu iDrive-nya. Jadi pengaturan head unit ya kita nggak perlu repot-repot lagi nih, touchscreen gini. Kalian tinggal melakukan gerakan dari sini. Nah, itu cukup memudahkan dan cukup melambangkan fitur sebuah mobil mewah ya. Nah, di samping tombol iDrive ini kita bisa menemukan tombol electric parking brake yang ya udah cukup oke ya untuk mobil SUV ini. Nah, yang keren lagi, speaker dari Mazda CX-5 Elite ini udah dilengkapi dengan 10 titik speaker dari Bose. Nah, itu kualitas audionya premium banget ya. Kalau kalian mau dengerin nanti kalian bisa datang Formula Motor denger sendiri langsung, karena kalau kita play music di sini nanti kena copyright. Nah, lanjut. Mobil ini juga memiliki satu fitur lagi yang tidak dimiliki kompetitornya itu, rival yang kita akan coba nanti, yaitu iStop. Jadi iStop gini gunanya untuk menghemat bahan bakar ketika kalian ada macet sebentar atau lampu merah kalian cek rem itu mesinnya mati. Itu gunanya untuk menghemat bahan bakar. Nah, kalau untuk di sini bagian jempol-jempolannya ini standar, kalau ini volume sama itu ya standar. Kalau yang sebelah kanan ini adalah cruise control. Jadi buat kalian melakukan perjalanan jauh, tentunya kalian nggak perlu capek-capek yang gas lagi, kalian cuman tinggal pencet di cruise control aja.
Nah, kalau yang di sebelah sini sih ada manual mode-nya ya, cuman memang belum ada pedal shift-nya. Nah, kurang lebih itu aja buat fitur kenyamanannya ya. Nggak itu aja sih, soalnya banyak ya. Nah, untuk fitur keselamatannya, ini kalian siap-siap ya. Kalian siapin catatan karena ini banyak banget. Yang pertama, kita bahas dulu dia jumlah airbag. Jumlah airbagnya itu ada 6, oke, cukup oke. Lalu lanjut fitur yang kedua, dia punya G-Factoring Control Plus. Nah, itu apa sih G-Factoring Control Plus itu? Itu adalah sistem yang dibuat Mazda supaya mobil ini bisa lebih stabil dan gak limbung ketika kita bermanuver. Nah, itu ya. Lanjut ada Dynamic Stability Control, itu untuk menjaga kestabilan mobil. Lalu setelah itu dia juga punya blind spot monitoring, dan itu adalah salah satu keunggulan Mazda juga. Setelah itu dia juga punya rear cross traffic alert. Lalu dia juga punya driver attention alert, SCBS atau Smart City Brake Support, dan Lane Keep Assist. Nah, kalau gue jelasin itu semua, kayaknya bakal panjang banget videonya. Jadi kalian bisa searching sendiri. Yang jelas mungkin gue jelasin yang canggih aja ya. Lane Keep Assist itu ketika kalian di tol kan ada marka jalan. Mobil ini jika kalian mulai kabur dari marka jalan kalian, itu setir akan getar. Nah, memperingatkan kalian kalau kalian mau keluar jalur gitu. Itu cukup canggih dan smart menurut gue, dimana rivalnya belum punya ya. Nah, sisanya mungkin kalian boleh searching sendiri karena kalau gue jelasin semua akan panjang. Nah, Mazda ini memang dilengkapi dengan fitur kenyamanan dan keamanan yang sangat elit. Makanya fiturnya namanya elit tipenya. Dan sehingga nggak heran sama sekali karena fakta menarik tentang mobil ini adalah di Eropa, di mobil ini melewati pengujian Euro NCAP dan dia mendapatkan bintang 5. Nggak main-main ya angkanya. Bintang 5 itu sempurna karena udah nggak ada di atas bintang 5. Jadi memang nggak heran mobil ini membuat kita merasa aman karena memang selain fitur-fitur yang lengkap dan dia juga sudah teruji. Sekarang kita lihat rivalnya Honda CR-V Turbo. Nah, sekarang kita udah ada di Honda CR-V Turbo Prestige. Setelah kita melihat fitur-fitur yang ditawarkan Mazda cukup banyak, sekarang kita lihat dulu Honda CR-V Turbo Prestige, apakah dia mampu menyaingi. Nah, kita mulai dari satu fitur yang gue suka dari mobil ini yang tidak dimiliki di Mazda CX-5 Elite, yaitu dia punya smart entry yang sangat memudahkan kalian ketika masuk. Kalian cukup kantongin kunci aja atau kunci ada di tas, itu tangan kalian masuk ke handle-nya aja, nggak usah mencet tombol apa, itu dia udah bisa kebuka asal kunci ada jarak dekat. Dia ke unlock mobilnya, jadi kalian nggak perlu mencet tombol atau ribet-ribet, cukup masukin tangan aja. Itu sih cukup praktis ya, daripada harus menekan tombol, mau itu ada di handle ataupun yang ada di kunci. Nah, setelah masuk kita bisa menemukan tombol-tombol konfigurasi elektrik untuk seatnya. Ini sama kayak di Mazda ya, cuman bedanya dia nggak ada memory seatnya. Tapi lumbar support tetap ada, jadi tetap oke punya lah buat ini menopang lower back. Lalu pindah ke atas sini kita punya sunroof, tapi nggak cuma sunroof, tapi juga panoramik. Nah, jadi penumpang belakang tuh bisa turut menikmati ngeliat ke atas gitu ya, ngeliat pemandangan. Nah, kabin juga otomatis terasa lebih lega karena kaca di atas ini lebih besar daripada di Mazda CX-5. Lanjut ke bawah sini kita ada electric handbrake yang sama juga seperti di CX-5 dan via fitur standar lah untuk mobil seharga ini. Nah, di setir sini sama ada cruise control, ada pencetan volume juga, tapi yang tidak ada di Mazda adalah pedal shifter. Nah, ini adalah fitur yang udah ada di produk Honda dari Honda Jazz. Ini fitur yang cukup mengasihkan ya kalau kita ada di jalan tol yang kita mau lari, jadi sensasi perpindahan gigi secara manual tuh ada di sini. Dan fun fact-nya ini adalah teknologi yang diadaptasi dari mobil Formula One, bukan Formula Motor, Formula One. Nah, bergeser ke sini, nah ini adalah fitur yang gue suka juga dari CR-V Turbo, tapi entah kenapa di facelift-nya di tahun kemarin yang ada facelift itu dia udah ditiadakan. Fiturnya adalah ini, Nano E ini. Ini adalah filter udara yang mampu membersihkan, mensterilkan udara di kabin ini. Jadi
Sebenarnya pas awal-awal keluar itu rada penting gak penting ya menurut gue, tapi ketika kita ada corona itu jadi gue merasa aman aja dengan ada itu. Nah itu di CX-5 nggak ada, dan bahkan di CR-V yang facelift itu nggak ada, yang CR-V makin canggih. Nah untuk fitur kenyamanan memang cuman itu aja di CR-V Turbo Prestige ini. Sekarang kita lanjut ke fitur keselamatannya. Nah soal fitur keselamatan atau keamanannya tersendiri, ini Honda CR-V sebenarnya on paper ya dia kalah sih sama Mazda CX-5 Elite ya, karena dia nggak punya fitur-fitur kayak blind spot monitoring atau apapun itu. Honda CR-V ini dilengkapi dengan fitur seperti 6 airbag ya, jumlah airbag sama 6 airbag. Lalu dia juga punya VSA atau Vehicle Stability Assist yang dibantu disupport dengan Motion Adaptive EPS. Nah itu kerjanya hampir barengan gitu ya, dia gunanya untuk ngebantu pengemudi menjaga kestabilan mobil ketika ada kondisi yang tidak diinginkan seperti oversteer atau understeer. Nah, abis itu di CR-V ini juga sudah dilengkapi dengan HSA atau Hill Start Assist. Jadi ketika kalian ditanjakan itu, mobil ini posisi ngunci, nggak bakal ngelinding ke bawah. Nah, selebihnya sih standar ya. Paling cuman kayak ada ABS, EBD, brake assist ataupun emergency stop signal. Nah, tapi ya selebihnya sih cuman itu aja. Tapi jangan diremehkan, meskipun fitur keamanannya kalah jauh, tapi sebenarnya ini juga udah cukup aman buat penumpang CR-V-nya. Kenapa gue bilang gitu? Karena dari hasil pengujian ASEAN NCAP mobil ini, CR-V Turbo Prestige ini mendapat bintang 5, yang juga merupakan rating tertinggi ya untuk lembaga ASEAN NCAP ya. Oke, jadi jika melihat fiturnya sudah jelas ya, Mazda CX-5 Elite itu lebih unggul dibandingkan Honda CR-V Turbo Prestige. Ya memang Honda CR-V Turbo harus mengakui kekalahannya di sini ya. Dan meskipun gue sebagai showroom yang menjual 2 mobil ini, gue pun juga nggak mungkin bohong, dan memang sudah jelas secara fitur Mazda lebih unggul. Ya bisa kita maklumin juga mungkin ya, karena merek-merek seperti Honda atau Toyota itu udah mendominasi pasar lebih lama. Jadi untuk melakukan adjustment fitur seperti ini mereka lebih lamban. Dan Mazda yang sebagai kompetitor baru ingin mendobrak pasar memang sudah seharusnya menyematkan fitur-fitur seperti itu, sehingga menjadi daya tarik tersendiri buat konsumen atau masyarakat di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, mobil Mazda itu terkenal canggih seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Tapi mobil Mazda juga terkenal dengan harga spare part dan biaya perawatannya yang bisa dibilang cukup mahal. Angka pasnya sebenarnya gue kurang tahu berapa ya, tapi yang gue bisa pastikan dari pengalaman kami di Formula Motor, kalau bandingin biaya service dan spare part itu untuk mobil Mazda CX-5 ini mungkin bisa lebih mahal 1,5 hingga 2 kali lipat dibandingkan CR-V Turbo. Nah itu baru ngomongin harganya aja ya, kita belum ngomongin kalau spare partnya perlu inden. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin karena Mazda itu salah satu brand baru juga ya di tanah air ya. Dan mungkin kalau gue lihat sih, Mazda masuk ke Indonesia ini dia menggambarkan identitas brandnya sebagai brand Jepang yang mengambil pasar premium. Nah kalau itu kita bisa lihat dari satu hal ya, kita ambil contoh dari satu hal, yaitu harga mereka. Saat pertama kali keluar di tahun 2014, Mazda 2 varian tertinggi yaitu GT pada saat itu harganya itu 270 juta. Sedangkan kalau Honda Jazz tipe tertinggi yaitu RS, harganya itu 250 juta. Nah, demikian juga mobil ini. Saat pertama kali rilis yang model terbaru ini, varian Elite itu harganya 550 juta. Sedangkan kalau Honda CR-V Turbo Prestige itu harganya 506 juta. Nah, yang kita bisa tarik kesimpulan dari situ adalah Mazda datang ke Indonesia sebagai brand baru, tapi dia tetap pede memasang harga yang lebih tinggi dibanding kompetitornya. Kepercayaan diri Mazda itu ya karena memang mungkin dia pede, dia datang hadir ke Indonesia membawa mobil dengan fitur yang lengkap dan kualitasnya juga bagus. Nah oleh sebab itu kita nggak ada salahnya menyebut Mazda sebagai brand premium berdasarkan harga dan memang kualitas mobilnya. Nah balik lagi ngomongin soal biaya servis dan spare part. Yang namanya mobil premium pasti biaya servis dan spare partnya itu tergolong mahal.
Karena kalau dia nggak mau dibilang mahal, dia nggak bisa dibilang premium. Nah, selain brand premium lainnya, yang namanya spare part itu nggak selalu ready ya, karena wajar aja, karena yang namanya brand premium pasti mobilnya yang beredar di jalanan pun nggak sebanyak itu gitu loh. Nah, buat kalian yang tinggal di Jabodetabek sih mungkin nggak akan sulit ya untuk menemukan bengkel resmi dan mengecek apakah spare part yang kalian butuhkan itu ready atau inden. Tapi mungkin buat Formula Friends yang tinggal di daerah, gue saranin untuk kalian untuk setidaknya menyiapkan mental dulu, karena nyari spare partnya mungkin nggak akan mudah ya, karena jaringan bengkel Mazda itu belum seluas brand Jepang pada umumnya. Tapi kalau kalian memang ada bengkel resmi Mazda di daerah kalian, ya kalian tinggal menyiapkan budgetnya aja dan waktu kalau spare partnya memang inden. Nah, mengingat mobil ini adalah mobil yang premium, di mana mobil ini dibangun dari kualitas-kualitas yang premium pula, Mazda pun target market konsumen mereka yang premium juga. Nah, mungkin karena itu juga Mazda pede membawa mobilnya ke Indonesia, karena atau memang mereka membuat mobil yang keren. Oke, sekarang kita pindah ke Honda CR-V lagi. Dan sekarang kita membahas tentang biaya perawatan ataupun spare partnya. Ini adalah Honda CR-V, SUV besutan Honda yang udah terkenal nyamannya dari dulu. Dan udah akrab banget sama kita ya. Gimana nggak kenal akrab? Mobil ini tuh udah ada di Indonesia sejak generasi pertamanya. Dan yang lagi gue pakai ini adalah Honda CR-V Turbo, itu generasi kelima. Udah ada dari generasi pertama di tahun 2000. Walaupun sebenarnya Honda CR-V ini lahir di tahun 1995, tapi baru masuk Indonesia di tahun 2000. Dan jika dihitung dari tahun 2000, berarti kita udah kenal mobil ini 22 tahun lamanya. Jadi gak heran banget kenapa kita akrab banget sama mobil ini, dan kenapa Honda CR-V masih jadi primadona di segmen SUV hingga sekarang. Nah, 22 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Selama lebih dari 20 tahun itu Honda berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan-pelanggannya dengan cara mungkin seperti mengadakan Honda Festival di tahun 2018 kemarin, yang mana itu merupakan kegiatan perkumpulan komunitas Honda terbesar pada waktu itu. Dan selain itu Honda juga membentuk Honda Racing Indonesia untuk para penggemarnya yang hobi memacu adrenalin dengan mobil Honda. Selain itu juga pas kita terpukul pandemi kemarin, Honda memberikan program servis gratis untuk para tenaga medis dalam rangka mengapresiasikan pelanggannya yang sudah selama ini ya. Nah, selama 20 tahun lebih itu Honda melakukan kegiatan apresiasi seperti itu, terciptalah yang namanya loyalitas konsumen. Tapi sebenarnya bukan cuma event-event besar seperti itu aja yang membuat loyalitas konsumen hingga sekarang. Tapi melainkan bisa jadi juga karena pelayanan Honda di dealernya yang ramah-ramah, ataupun Honda Customer Care yang siap melayani konsumen yang ada kondisi darurat di tepi jalan selama 24 jam. Dan bahkan memang mobil Hondanya sendiri yang sampai sekarang itu teruji oleh masyarakat Indonesia dan memang nyaman gitu loh. Jadi cocok di masyarakat Indonesia. Jadi sekarang kita tahu ada beberapa hal memang yang nggak bisa dibeli oleh kompetitor dari Honda. Dan salah satunya adalah loyalitas konsumen. Nah, kita di poin nomor 2 ini udah bahas keliling-keliling ya soal CR-V Turbo ini ya. Kita balik lagi deh ngomongin ke biaya servis dan spare partnya. Untuk Honda CR-V, mobil yang udah berada di Indonesia dari sejak lama. Dan memang udah mobil ini mobil laku ya dari dulu ya. Jadi nggak heran sebenarnya kenapa spare partnya itu bakal kalian mudah temuin di mana-mana. Dan nggak cuma mudah, tapi juga harganya tergolong murah ya. Kalau mobil tuh laku, jadi spare partnya banyak. Dan kenapa harga bisa murah? Karena ya selain mobil ini udah lama di sini, mobil ini juga udah buatan Indonesia, CKD, kandungan lokalnya tuh udah tinggi. Jadi spare partnya dari mobil ini yang bikin juga orang-orang Indonesia juga gitu loh. Jadi nggak heran kenapa kalian bakal banyak nemuin spare partnya di mana-mana. Walaupun kalian mau ngambil mobil ini nih, CR-V generasi terbaru, spare partnya pun nggak bakal susah kalian cari, karena yang buat juga kita-kita juga gitu. Mau kalian ke bengkel resmi ataupun kalian ke bengkel umum kepercayaan kalian, spare partnya itu nggak bakal sulit kalian temukan di mana-mana, dan yang terpenting harganya juga lebih terjangkau dibandingkan Mazda. Lanjut ke poin nomor 3 dari review ini, yaitu rasa berkendara. Nah, dari rasa berkendara kita menguji dari pertama posisi berkendara dulu ya. Posisi berkendaranya sih nyaman ya, nggak perlu dipertanyakan lagi ya.
joknya empuk, bahannya juga kulit premium, setirnya juga kulit. Dan posisinya seperti yang gue jelasin tadi, ini udah elektrik, naik turun maju mundur dan rebahannya. Oh iya, satu lagi, dia punya lumbar support. Nah itu buat orang-orang yang kayak gue udah jompo padahal umur belum seberapa, lumayan loh, enak. Dia nopang lower back sini, jadi nggak pegel kalian juga. Nah terus posisi setir, walaupun masih manual belum elektrik ya, dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan selebihnya sih oke. Ada armrest di sini yang menurut gue pas posisinya menopang tangan kita. Ada ini juga di atas sini untuk kalau tangan kita pegel. Dan ya posisi berkendara sih oke. So far so good. Terus kalau berbicara tentang kompartemen, mobil ini ada satu di masing-masing pintu, 1, 2, 3 tengah sini, dan 2 cup holder, dan 1 di sini, dan 1 di sana. Ya total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kantong penyimpanan di depan sini. Ya standar lah ya menurut gue ya. Dibilang banyak sih enggak, tapi ya oke lah. Sama 1 tempat penyimpanan kacamata di sini. Lanjut kita bahas soal visibilitas. Di medium SUV ini visibilitasnya bisa terbilang baik, karena kaca depan gue sampai kap mesin juga gue masih kelihatan. Terus kaca ini lebar, terus kaca itu cuman agak kehalang dikit aja kalau ke belakang sama headrest yang tengah, tapi nggak masalah, itu nggak akan susah. Nah kalau lihat samping sini sih, pilarnya bisa dibilang cukup nggak ganggu sih, tapi dibilang pilarnya kecil juga enggak ya, agak tebel, apalagi dia masih ada plastik kayak gini, masih kayak baru banget emang mobilnya. Tapi ya secara overall nggak ada masalah sih dari visibilitas ini. Nah kalau soal suspensi ya kira-kira gitu. Kita coba ke speed bumpnya lagi, dan ini gue pasang di kecepatan 40. Ya, suspensi Mazda itu empuk ya. Karena gue juga sempat pakai Mazda 2 pernah coba juga, CX-9 juga pernah coba. Dan CX-5 ini dia karakternya empuk ya, enak. Suspensi berasa suspensi mahal. Nyaman juga buat kalian pengendaranya karena dia meredam getarannya dengan baik. Ini speed bump kita yang bukan yang kita biasa coba itu ya. Lagi malas ke daerah sana. Tapi secara overall suspensi ini empuk. Nah biasanya suspensi empuk itu kan bikin limbung ya. Nah tapi tadi seperti yang bagian fitur gue dijelasin, mobil ini dilengkapi dengan Vectoring Plus. Nah sekarang kita coba apakah mobil ini membuat penumpangnya limbung. Nah ayo kita coba zigzag. Oke. Dibilang limbung banget enggak ya? Memang berasa Vectoring Plusnya di situ bekerja, berasa, karena yang harus kita ada limbung parah itu nggak terlalu limbung gitu, kitanya di dalam nggak terlalu terguncang juga. Tapi memang kolaborasi yang baik dari suspensi yang empuk dan ditambah Vectoring Plus yang tadi, jadi hasilnya kenyamanan maksimal di dalam interior kabin ini. Lanjut, yang gue mau bahas terakhir di poin rasa berkendara ini adalah konsumsi bahan bakar ya, karena orang Indonesia itu pasti keiritan bensin mulu yang ditanya-tanya. Nah, dari pengujian kita muter-muter tadi, kita dapat angka di sini sekarang ini 12,3 km per liter. Nah, itu angka yang terbilang cukup irit buat mesin yang di atas 2000 cc ini. Angka yang terbilang cukup irit untuk penggunaan dalam kota. Berarti kalau kalian misalnya bawa keluar kota, itu bisa lebih irit lagi, mungkin 15 atau lebih. Dan itu juga tergantung dari pengendalian bawa gaya berkendara kalian. Tapi overall untuk angka segini dan mesin yang cc cukup besar ini cukup irit kok. Oke, sekarang kita udah balik lagi ke Honda CR-V untuk cobain rasa berkendaranya. Dan untuk posisi berkendara sendiri sebenarnya gue nggak bisa milih ya lebih nyaman mana ya, karena menurut gue perbedaannya nggak signifikan jauh gitu ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya, masih sama-sama nyaman. Karena yang penting sama-sama electric seat, sama-sama ada lumbarnya, jadi buat posisi duduk sendiri itu nyaman. Pengaturan juga masih sama-sama manual ya, tilt dan teleskopik. Nah kalau ngomongin kompartemen, mobil-mobil Honda itu lekat dengan
banyak kompartemennya ya, apalagi CR-V. Mobil ini kompartemennya dibilang lebih unggul dari Mazda, bisa, karena memang lebih banyak. Dia console box centernya ini lebih luas, tempat penyimpanannya, ada tempat pembatasnya juga. 2 cup holder di tengah sini, ada 1 lagi di depannya. Lalu di masing-masing pintu ada kantong penyimpanan, dan ada kantong penyimpanan lagi di situ yang biasa tempat kita simpan buku servis mobil ini, karena tentunya saja mobil ini pasti servis record ya, mobil terawat. Nah, sekarang kita bahas visibilitas. Untuk visibilitasnya gue terganggu karena ada GoPro ini di depan, kita pasang di sini. Yang jelas ini bukan tempat terbaik untuk taruh GoPro, tapi nggak masalah lah. Visibilitas jujurnya nggak ada masalah di depan sini. Kacanya luas, kaca samping ini juga cukup besar. Spion tengah udah oke, visibilitasnya cuman yang membedakan dia dari Mazda. Pilar A-nya di sini, kalau Mazda itu speakernya di pilar, tapi kalau CR-V Turbo speakernya itu ada di pintu. Jadi ada blind spot sedikit ke arah sana, beda dari Mazda CX-5 tadi. Mungkin kalian bisa lihat stock shotnya di sini. Selebihnya sih nggak ada masalah ya, selebihnya nggak ada masalah. Hanya itu aja sih kalau dari visibilitas. Nah, sekarang kita ngomongin suspensi. Apakah ini lebih enak dari Mazda? Gue nggak yakin ya sebenarnya ya. Kita coba lagi ke speed bump di depan. Ini sama-sama kecepatan kita bikin di 40. Lebih enak Mazda sih sebenarnya ya, kalau gue rasain ya. Lebih empuk Mazda. Bandingan suspensinya, ya ini juga suaranya lebih masuk ke dalam sini juga. Tapi nyaman sih ya, bukan yang Mazda nyaman ini gak nyaman, gak. Sama-sama nyaman juga kok. Cuman memang berasa lebih empuk Mazda bandingan suspensinya. Sekarang kita coba seberapa limbung mobil ini dibandingkan Mazda CX-5 yang memiliki G-Factoring Plus. Kita coba sekarang. Oke, kayaknya udah gak usah dilanjutin lagi deh. Atau coba lagi. Ya ini udah jelas lebih berguncang di dalam sini dibandingkan Mazda CX-5. Dan itu memang asli ya, itu G-Factoring Plus itu emang gak cuman marketing belaka, emang berfungsi banget, berasa banget bedanya. Walaupun suspensi ini bandingan lebih keras dibandingkan Mazda, tapi tetap limbungnya berasa. Kalau tadi Mazda itu enggak. Dan mungkin memang itu juga yang mempengaruhi kenapa bawa Mazda tuh berasanya lebih nyaman. Kita udah cukup muter-muter sekian lama tadi. Sekarang kita lihat konsumsi bahan bakar yang tertampil di odometer sini. Nah, yang tampil odometer di sini angkanya adalah 14 km per liter, yang dimana untuk mesin 1500 turbo ya itu irit lah ya, berasa buat kitanya irit memang. Lebih irit dari Mazda tadi ya. Mazda yang barusan kita coba itu kan dia angkanya di 12-an tadi, kalau sekarang 14. Ya beda hampir 2 kilo ya. Lumayan sih. Mazda CX-5 Elite menggunakan mesin Skyactiv G 2.5 liter, 4 silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 190 PS pada torsi 6000 rpm. Sedangkan untuk torsi maksimalnya, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 251 Nm pada 3250 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui penggerak roda depan. Sedangkan untuk Honda CR-V Turbo Prestige, dia menggunakan mesin Earth Dreams Technology Direct Injection 1.5 liter VTEC Turbo 4 silinder segaris. Tenaga yang bisa dihasilkan hingga 190 PS pada 5600 rpm dan 240 Nm pada 3500 rpm yang disalurkan ke penggerak roda depan. Jadi gimana friends? Dari segi performa mesin, mobil mana yang kalian pilih? Apakah itu Mazda CX-5 atau CR-V Turbo? Tulis di komen di bawah ya. Jika kita berbicara tentang mobil, tentu kita juga mau tahu tentang harga purna jualnya. Karena pasti kita mau dong, berapa tahun kita pakai, kita bosen, kita jual dan ganti mobil yang tahunnya lebih muda. Nah, di poin nomor 4 ini gue nggak akan lama-lama bahasnya, karena mungkin beberapa dari kalian udah tahu, kalau ngomongin harga purna jual, Honda CR-V lah pemenangnya. Dan kenapa bukan Mazda? Well, sebenarnya banyak ya faktor penentunya ya. Tapi buat kalian yang mau tahu gambaran jawabannya, itu sebenarnya kurang lebih dari apa yang gue udah jelasin di poin nomor 2 ketika kita lagi bahas biaya perawatan dan spare part.
Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih skeptis tentang jawaban ini. Jadi gue akan kasih lihat kalian tentang angka-angkanya. Nah, Mazda CX-5 di sini yang kamu punya ini adalah produksi tahun 2019, di mana pada saat itu dia baru keluar OTR-nya kalau nggak salah di 588 juta. Nah, 3 tahun setelah mobil ini dipakai dari baru, kami jual Mazda CX-5 Elite 2019 ini seharga 411 juta rupiah. Itu terdengar seperti terjun bebas harganya ya, turunnya itu hampir 170 juta. Nah, sedangkan untuk Honda CR-V Turbo Prestige 2018 ini, pada saat keluar baru di 2018 dia harganya itu mau 510 kisarannya. Nah, sedangkan 4 tahun setelah dia dipakai, kami jual mobil ini seharga 425 juta rupiah. Penurunannya kurang lebih mungkin 90 juta ya. Ini 90 juta, ini 170 juta. Perbedaannya memang cukup ekstrim ya terdengarnya ya. Dan gua rasa CR-V owner pasti pada senang denger ini. Tapi tenang dulu, buat kalian para pecinta Mazda, jangan sedih dulu atau jangan menghujat gue dulu, karena gue ada berita baik buat kalian. Mobil ini jika kalian pikirkan, jika kalian beli dari second seperti ini, kalian akan dapat mobil dengan value for money yang sangat baik. Karena kalian dapat tahun muda, terus fiturnya juga banyak dengan harga yang sudah jauh di bawah harga barunya. Tapi buat kalian yang beli dari baru sih, itu dia menurut gue kenapa mobil second memiliki harga yang jauh lebih reasonable dibandingkan mobil baru. Karena selain kalian mendapatkan value for money yang lebih baik, jika kalian mendapatkan mobil second yang masih terawat seperti ini, asal belinya di Formula Motor ya, kalian juga akan mendapatkan garansi di mana mobil ini juga sudah diperoleh garansi 1 bulan dan sudah melewati proses triple check, quality check by Formula Motor. Jadi gimana friends, setelah kita test drive 2 mobil ini, pilihan kalian jatuh ke yang mana? Menurut gue sih 2 mobil ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tapi buat kalian mungkin pilihlah pilihan yang paling pas melengkapi kebutuhan kalian. Karena walaupun mereka sama-sama sebuah SUV, tapi ternyata mereka menawarkan pengalaman berkendara yang cukup berbeda. Baik itu dari segi fitur, rasa berkendara, performa mesin, harga purna jual, hingga biaya perawatan. Jika kalian adalah orang yang mementingkan fitur, mungkin pilihan kalian akan jatuh kepada Mazda CX-5 Elite ini karena fitur-fitur dan teknologi-teknologinya akan membuat kita merasa aman dan nyaman selama perjalanan. Tapi jika kalian adalah orang yang mengukur dari segi biaya perawatan dan harga purna jual, mungkin Honda CR-V Turbo Prestige adalah pilihan yang tepat mengingat kalian bisa menghemat budget yang cukup lumayan dari selisih harga yang dimiliki di antara 2 mobil ini. Satu hal yang perlu kalian ketahui, pengalaman berkendara dari kedua mobil ini sudah kalian tidak perlu pertanyakan lagi karena kedua mobil ini datang dari brand yang memiliki reputasi yang baik serta kedua mobil ini adalah model flagship dari masing-masing pabrikan. Oke friends, jika kalian tertarik dengan 2 mobil ini, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mencari mobil second berkualitas lainnya, kalian juga bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan kalian juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Nah, segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renertan pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.